balik lagi sama aku Bulan dan thank you buat kalian yang udah setia di Bingkai Karya, tentunya di sesi Bingkai Suara ya bersama dengan musisi-musisi keren yang juga dengan karya-karya kerennya gitu. Nah, untuk kali ini aku udah sama Awan Sena. Halo Halo Awan. teman-teman semua, halo Kak Wulan. Aduh senang banget, Gimana kabar sehat ya? sehat selalu dong. Kak Wulan juga sehat selalu. Teman-teman juga Eh, semuanya jangan lupa sehat selalu ya. Amin. Awan, sorry, Hmm. ini video aku muncul nggak sih BTW? Enggak muncul. Oke. Oh, bentar. Ya, jadi listener ini ceritanya kita lewat daring ya. Kita nggak ketemu secara langsung gitu. Tapi kamu ini posisi di mana sih, Awan? Sekarang lagi di rumah nih di Garut, Oh, di Kak Wulan. Garut. Iya, Mm-mm. Aku kamu di lagi di Malang, Garut. berarti kita agak jauh ya. Jauh banget ya berarti ya. Garut. Tapi kamu pernah ke Malang nggak sih, Awan? Sebelumnya belum pernah sih, pengen nyoba sih, pengen main ke Malang nanti. Sama sekali belum pernah. Sama sekali belum pernah. Kak Wulan Kamu pernah harus ke Garut? kesini. Gimana? Kak Wulan pernah ke Garut belum? Oh, belum. Belum juga. Belum. Ya, habis inilah ya. Oke. Ya, Awan Sena, aku mau ngucapin dulu congratulations lebih baik sendiri akhirnya bisa kita nikmatin ya. Thank you Kak Setelah Wulan. Iya, setelah berbagai oke. proses semuanya alhamdulillah semua udah rilis. Iya, nanti kita bakal bahas soal itu ya, proses-proses yang tentunya bakal memorable banget ya buat kamu di lagu kamu yang ini. Tapi sebelumnya Awan Sena, nah ini mungkin buat listener yang baru ya, tapi pasti banyak lah ya di luar sana udah ngerti Awan Sena. Tapi kita biar diulang-ulang kali ya. Awan Sena, kenapa sih sekarang kok pakai nama Awan Sena pada akhirnya Awan? Oke. Jadi sebetulnya nama lahir itu Andi Gunawan. Kalau Ya. nama dari orang tua namaku memang Andi Gunawan. Cuman kenapa diganti menjadi Awan Sena? Jadi kebetulan waktu itu Andi sempat ikut ajang pencarian bakat di X Factor Indonesia dan Oh Indonesian ya. Idol. Dan kebetulan judges di X Factor dan Indonesian Idol ini memang sama-sama aja sih itu aja kan judgesnya. Mas Oke. Anang Hermansyah. Jadi Oh, kebetulan yes. ya, jadi kebetulan waktu itu Mas Anang kayak ngasih nama ke aku, namanya Awan tuh singkatan dari Andi Gunawan sebetulnya. Awan Oh, alah, Andi iya. Gunawan. Udah Mm-mm. kata Mas Anang gini, udah kamu namanya Awan aja. Jadi Andi Gunawan gitu loh. Kalau Sena diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya cemerlang gitu lah Kak. Jadi saya artikan Eh, kayak awan yang selalu cemerlang gitu, selalu di atas. mm. Gitu. Amin, ya bener ya, karena setiap nama itu pasti sebenarnya ada doa gitu loh yang terselipkan, termasuk kawan Sena. Ternyata kita udah tahu guys ya artinya apa. Termasuk nama Kak Wulan kan? Iya, Apa heeh. nih doanya nama Kak Wulan? Kalau Aduh, aku nama belakangku nggak ngerti ya. Kan namaku Wulan Indriani, ya kan. Kalau Wulan itu kan dari bahasa Jawa kan, artinya Hmm. bulan gitu. Karena waktu lahir itu emang malam posisinya dan seingatku malah Hmm. bulan purnama. Terus habis Wah, itu Indri itu aku kurang tahu ya. Kalau Yani itu emang nama dari ayahku sih gitu. Kalau Indrinya nggak tahu. Gitu. Apa ya artinya? Ya, coba nanti aku tanya deh ke ibu aku ya, Awan. ya, aku juga nanti mau nanya ke ibu aku, Gunawan tuh apa? Oke. Awan, sebelum kita nanti ngobrolin soal lebih baik sendiri ya, BTW gimana kamu hari ini? Apakah sudah berenang-renang? Kamu kayaknya senang renang gak sih? Gimana? Apakah kamu hari ini sudah berenang? Kamu suka renang gak sih anaknya? Iya kan? Oh, berenang. Hmm, Berenang suka juga sih, berenang, bulu tangkis, traveling. olahraga. Maksudnya olahraga ya Iya, kayak. Suka. olahraga. Hmm. Aku suka berenang, suka bulu tangkis. Kalau olahraga, kesibukan selain itu ya paling nyanyi sih Kak. Kesibukan aku Hmm. nyanyi, badminton, bulu tangkis, terus ya itu Hmm. renang sama teman-teman gitu sih. Tapi Oke, jas termasuk termasuk traveling ya. Aku lihat kayaknya habis dari suka banget. Thailand, Singapura, ke Garut juga. Garut juga tempat lahir.
Ah, tapi emang emang sesuka itu ya kamu sama Ya, kayak suka jalan-jalan gitu, melalang buana. mm, emang udah impian dari kecil sih Kak pengen keliling dunia juga. Cuman baru Hmm, sampai itu doang apa? Ya kayak Thailand, Singapura, Malaysia gitu aja. ah, Semoga next bisa ke Eropa. Amin. Bareng kabulan. Amin. amin, 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 amin. Iya nanti aku pantengin story kamu aja ya, biar kayak ikut jalan-jalan. Tapi kan ada juga ya Awan ya di luar sana mungkin ya orang-orang ada yang suka traveling gitu kan, healing bahasanya sekarang ini. Jadi Ya, refreshing gitu. Tapi ada juga golongan orang yang mungkin kayak aku yang lebih memilih untuk di rumah aja untuk tidur gitu. Tapi kamu itu kok kayaknya energinya nggak habis-habis gitu. Itu ya, chargingnya di mana soalnya, itu? soalnya aku orangnya lebih ke ekstrovert kali ya, ayah. Lebih Oh suka gitu. banyak orang, seru-seruan, rame-ramean bareng teman-teman. Jadi sebetulnya eh, jarang galau juga dengan lagu ini. Ini yang malah bikin saya galau di lagu ini. Karena sebelum-sebelumnya saya jarang galau banget gitu loh. Jadi Oke. ketika saya dipertemukan dengan lagu ini, ternyata oh gini, ternyata rasanya galau yang sesungguhnya tuh ternyata ini. Kayak gitu. Hmm. Oke, nah kalau sebelum kita ke lebih baik sendiri, kalau ngomongin soal perjalanan kamu ya, kamu kan dari apa lulusan administrasi ya di Garut ya? Iya, kebetulan Mm-mm. lulusan FISIP dari ya jurusan Administrasi Negara di Universitas Garut. Oke, sampai akhirnya sekarang di dunia musik bahkan udah Hmm. ngeluarin lebih baik sendiri, sempat ikut X Factor, sempat ikutan Indonesian Idol. Nah, kalau dari perjalanan kamu, serangkaian perjalanan sampai di titik ini tuh gimana sih ceritanya, Wan? Jadi ceritanya lebih ke kebetulan kedua orang tuaku itu kan musisi juga ya. Cuman Oh musisinya itu lebih ke gitu. di Karawitan Kak, sebagai Wih, kayak seni-seni menarik, menarik. Sunda, lagu-lagu Sunda kayak gitu. Kakak tahu lagu Sunda nggak? Tahu, tahu. Lagu Hampir Sunda tuh sama kalau kayak, di Jawa juga ada. iya, lagu Mm-mm. Sunda tuh kayak gini nih. Es lili Nah, kalau papaku tuh lagu-lagunya lagu-lagu kayak gitu. Cuman mungkin kalau saya, papaku lebih ke pengen anaknya lebih menguasai genre lain dan lain sebagainya. Pada akhirnya aku diputuskan sama papaku untuk ikut les vokal gitu loh, Kak. Ikut les Oke. vokal gitu sejak Mm-mm. kecil. Di samping itu ya sambil sekolah, sambil les, ikut festival-festival sampai di titik aku ikut ajang X Factor, ajang Indonesian Idol dan ya, alhamdulillah sekarang saya bisa dipertemukan dengan Alfa Record dan bisa punya single lagu bersama Alfa Record kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari mungkin kita flashback agak jauh gitu ya, Awan. Waktu kamu mulai jatuh cinta sama musik ya, katakan mungkin waktu kecil atau kapan gitu, Awan. Ingat nggak Hmm, kamu? ingat banget waktu itu. Jadi emang kelas 4 SD kalau nggak salah. Kelas 4 SD memang papaku kan musisi tuh, suka main Iya. gitar kayak gitu. Terus tiba-tiba Oke. refleks secara tidak langsung kayak tiba-tiba saya ya iseng aja nyanyi di depan papa. Mm-mm. Oh, Andi kok suara kamu bagus katanya kayak gitu. Coba Baru kamu nyanyi lagu tahu. ini. Coba kamu lagu ini, coba lagu. Tiba-tiba papaku malah jadi papaku yang gitaris terus saya nyanyi. Eh, Nah, setelah itu mungkin papaku juga ngerasa oh anakku ini ada punya mm-mm. potensi buat nyanyi, punya potensi. Oke. Akhirnya saya disekolahkan, dileskan di Garut, ya Mm-mm. sampai sekarang gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Wah, seru. Berarti emang dari ya keluarga sendiri emang suka ya sama musik. Berarti, wah, Hmm. dukungan orang tua udah pol-polan ya. Iya, alhamdulillah didukung banget sih sama orang tua untuk seni. Oke. Nah, termasuk Udah juga, mendarah daging, sorry, gimana putus-putus? udah mendarah daging sih di dalam hidup saya seni itu. Oh, oke. Iya ya, udah mendarah daging ya. Titisan seninya ada di sana. Tapi kalau dari perjalanan kamu juga, wah kamu anaknya berarti aktif banget. Dia sempat tahun 2016 juara satu Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional. Ini seni apa ini? Seni apa? Masih di vokal, Nyanyi vokal FLS2M juga. kan namanya. Jadi waktu itu memang ada perlombaan Mm-mm. singing competition gitu antar SMA se-Indonesia kayak gitu, antar SMA. Dan aku mewakili
Provinsi Jawa Barat, Mm-mm. dan alhamdulillah saya juga juara satu tentunya pada saat itu. Wih. Dan ini sebenarnya masih banyak ya runtutannya listener. Kalau aku bacain ini kayaknya nggak jadi ngomongin lebih baik sendiri. Ah, Oke, tapi di lagu pertama kamu dulu ada Better Himself ya. Berarti ini single kedua ya, Wan? ini single pertama bareng Alfa Record. Oh, Single bareng pertama. Alpha Record, single pertama ya. Ya, single pertama ini memang single pertama aku. Oh, Belum oke. sebelumnya nggak belum Hmm. punya. Oh, oke, oke, oke. Nah, di Lebih Baik Sendiri ini kan sebenarnya sebenarnya kalau dari judulnya aja listener pasti udah ketebak ya. Lebih Baik Sendiri ini kayaknya tipikal-tipikal yang abis disakiti gitu, akhirnya kayak ada trauma di sana dan memilih Nah, buat sendiri gitu ya. Gimana, benar gimana? banget kayak gitu Kak. Jadi lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang menjalani hubungan udah lama, dia pacaran Hmm. sampai melibatkan kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Waduh, Akan jauh tetapi banget. ada suatu hal yang membuat mereka harus pisah tanpa apa ya, tanpa alasan mereka harus pisah. Karena eh, jadi ceritanya di lagu ini tuh orang tuanya menjodohkan sama orang lain gitu loh. Jadi mau tidak Aduh. mau si si orang itu harus nurut. Dan lagu ini juga relate banget sama kisah cinta aku kayak kayak gitu. Sumpah seriusan. Karena pada proses pembuatan MP sama rekaman lagu ini tuh, aku kan punya pacar tuh, pacaran sama dia. Dia bahkan tahu selama aku proses bikin lagu ini, dia tahu banget. Oh, lagunya bakal bagus banget nih, lagunya bakal keren banget kata pacar aku. Hmm, Tapi pada saat besoknya mau rilis, ya. tiba-tiba pacarku ketahuan selingkuh. Disitulah kayak, wah Oh. gila parah banget ini lagu relate banget. Jadi tiba-tiba relate kayak gitu. Aduh, ini berarti Awan Sena kalau nyanyi Lebih Baik Sendiri kayak apa ya? Jadinya sekalian realize, sekalian curhat gitu kali ya. Iya, jatuhnya bukan ke lagu ya, jatuhnya lebih ke kisah aku kayak ini. Kalau kalau Awan, kalau katanya orang-orang itu kukira lagu ternyata kisahku. Ya kan? Kira lagu, ternyata ini kisahku. Oke, oke, oke. Nah, ini mungkin sedikit aja ya kita bahas soal ini. Eh, Mungkin tips juga Awan buat orang-orang, karena kalau bicara soal menjalin sebuah hubungan kemudian ada bumbu-bumbu di dalamnya termasuk juga perselingkuhan atau apa yang akhirnya mungkin nggak bisa bareng terus gitu. Pasti pasti listener ada lah ya yang ngalamin soal Ya. itu. Kalau dari pengalaman kamu Awan, setelah akhirnya ternyata juga kisahnya tidak berlanjut ya. Lalu apa yang bikin kamu, pasti pasti di situ ada denialnya dikit ya, sampai akhirnya kamu bisa bangkit lagi tuh gimana tuh prosesnya? Nah, nah setelah itu kan memang pada saat rilis lagu lebih baik sendiri tuh jadi obat juga buat aku, kayak jadi motivasi Hmm, buat aku. Oh emang bener ternyata di lirik lagu ini, bait per bait lagu ini memang tidak tidak selamanya sendiri itu eh, apa ya jadi sendiri itu boring gitu loh, tapi lebih ke oh sendiri lebih baik ya untuk daripada harus menjalani hubungan yang toksik kayak gitu. Jadinya ya saya juga nggak berlarut-larut galau ya. di masalah kisah hubungan aku. Hmm, ya. Jadi ada satu alasan yang pada akhirnya nguatin kamu ya buat kayak, hey Awan, mau sampai kapan kamu kayak gitu? Yuk, Nah yuk, yuk, benar kak, yuk. ya, kayak gitu jatuh. Oke, oke, oke. Nah, Awan lewat lagu ini juga yakin ya kalau nantinya mungkin ini jadi sebuah jalan untuk membuka karir musiknya. Apa yang kemudian bikin kamu yakin sampai akhirnya kamu memilih buat oke, aku bakal nekunin musik, atau bahkan mungkin melalui Lebih Baik Sendiri ini kayak ini start aku nih. Itu dulu gimana mikirnya, Awan? Ya, eh, memang sebetulnya gini ya, kayak hidup menurut aku tuh punya prinsip bahwa menjalani hidup itu harus dinikmati seperti air mengalir gitu loh, kayak kayak ya udahlah sejalannya aja takdir ya, Ya. biar Tuhan yang menentukan. Tapi aku selalu berusaha untuk menjadi versi yang terbaik. Semoga di single pertama ini aku gabung bersama Alfa Record, ya ini merupakan gerbang untuk aku bisa
bisa berkontribusi di dunia musik, khususnya di industri musik Indonesia. Lagunya bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan eh, lebih bersyukur lagi kalau misalkan lagu ini bisa meledak dan trending terus lagunya. Amin. Amin, 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 amin. Oke. Nah, tapi kalau dari sampai akhirnya ini rilis ya lebih baik sendiri kan itu pasti butuh proses ya, produksi gitu. Nah, ada cerita apa di sana selain terbiasa makan blimbing wuluh tiap hari? Banyak Itu sih serius, Kak, itu apa serius ya, gak sih tapi? selama mungkin lebih ke kendala-kendala ya kayak. Heeh, heeh. Heeh. Jadi memang banyak sih. Yang pertama emang domisili aku kan di Garut nih, Garut Bandung. Hmm. Terus posisi rekaman, posisi kalau misalkan aku kayak harus meeting dan lain sebagainya tuh harus berangkat ke Jakarta. Mungkin kayak dari pertama dari timingnya aja sih, dari waktu gitu loh. Saya harus bisa menyesuaikan agenda jadwal job-job aku di Garut Bandung. Terus aku juga harus menyesuaikan sama kerjaan aku sama label Alpha Record. Tapi seiring Hmm. berjalannya waktu ya, saya juga bisa melewati itu semua dan enjoy sih sebetulnya. Karena memang Hmm. Alpha Record ini sangat terbuka sekali kayak, Awan, kamu kalau misalkan nanti ada agenda ada atau apa bilang aja, nanti kita juga pasti menyesuaikan jadwal kamu. Lebih kayak gitu. Oh, Jadi oke, oke. benar-benar enjoy Hmm. sih Kak. Mungkin dari timing Eh, seperti itu doang. hmm, 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 hmm. Oke, oke. Tapi Awan, sorry, ini beneran gak sih terbiasa makan belimbing wulu tiap hari itu gimana sih maksudnya? Ya, mungkin lebih ke sugesti kali ya kayak. Jadi emang Eh, kan di Garut itu memang masih melekat dengan apa ya, hal-hal kayak budaya atau oke. kebiasaan ya, kayak Iya, ritual iya. kebiasaan itu Kak. Jadi emang keluargaku sejak dulu kan emang kakek nenek moyang aku juga suka nyanyi ya, kayak sinden Oh, kawi. hmm. Sinden kawi karawitan kayak gitu. Jadi beliau tuh emang udah terbiasa makan belimbing wulu sebelum nyanyi. Itu 1 jam sebelum nyanyi itu selalu makan belimbing wulu. Atau kalau enggak makan Hmm. kencur. Oh iya, ya Hmm. Yura Yunita juga gitu kan ya makan Hmm. kencur ya. Oh, makan kencur. Hmm. Iya, Junita juga makan kencur. Jadi kayak ada kencur terus belimbing wulu. Tapi kalau menurutku belimbing wulu lebih lebih apa ya? Lebih Cepet, akurat, bukan akurat apa ya kan namanya? lebih nampol ya. Lebih nyantol. Bentar Kak, aku Oh, sambil oke, ngetes oke. juga, kayaknya lowbat deh. Lebih Tapi itu nyantol Kak. emang 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 langsung kayak ya udah dimakan gitu ya. Dimakan bimbing Ya, nggak dikasih udah asam gula. dimakan aja langsung Hmm. Kak. Kakak udah coba belum? Itu rasanya sepet, Mm-mm. Iya, asam iya. banget, lebih asam dari jeruk lemon deh kayaknya. Oh, oke, oke. Tapi Hmm. karena emang udah kebiasaan ya ya udah sih gitu mungkin ya kamu Hmm. ngerasainnya. Jadi saya kemana-mana kalau misalkan mau nyanyi itu wajib membawa belimbing wulu itu. Itu loh. Hmm. Kalau saya nggak sempat pemanasan kayak makan belimbing wulu, tiba-tiba kayak tenggorokan jadi lega gitu loh. Oh, Jadi itu lega. efeknya. Ya, Oke, oke, kayak oke, gitu. oke. Iya, iya. Kayaknya boleh nih aku coba. Jadi kayak sebelum talk show itu aku makan belimbing ulu dulu gitu Nah, kali ya, boleh Wan. banget. Biar Boleh ya? suaranya Coba, lebih. coba nanti. Iya, iya. Oke, oke. Balik lagi ke lebih baik sendiri ya. Tapi dari produksi itu kamu butuh waktu berapa lama sih, Awan, sampai MV-nya juga selesai? Kurang lebih butuh waktu dari awal kayak dari awal Hmm. atau dari proses pembuatan. Kalau proses pembuatan sih MP sama rekaman itu 2 bulanan Kak. Hmm, oke. Hmm. Cuman kalau Dua misalkan bulan. saya dari mulai ditawarin sampai akhirnya keluar MP sekitar 4 bulan. Berarti nggak lama ya. Ya Cukup nggak empat lama itu bulan langsung. buat nyelesain semuanya itu. Oke. Awan, di sini aku udah nulis ini sebagian lagu itu ya, lirik yang udah aku tulis di sini. Kita kita bedah bareng-bareng, dikit kok nggak banyak. Di Boleh sini boleh. lama telah kita jalani cinta berdua, ucap janji setia, apa dayaku tak bisa, tak ingin lagi berdusta. Kau sakiti aku tuh kesekian kalinya. Itu berarti kayak gimana Soalnya maksudnya? berkali-kali ya. Iya, Mm-mm. jadi maksudnya memang kau sakiti.
Kau sakiti aku untuk kesekian kalinya. Jadi memang ya bisa dibilang hubungan itu ini lebih ke merepresentasikan kisah cinta aku ya kayak di lagu Hmm, ini iya, lah iya. biar menjurus. Memang selama aku hubungan juga karena emang sifat dasarnya itu sudah kelihatan bahwa dia udah toksik kali ya kayak sampai Hmm, ketahuan oke. selingkuh emang ya dia sering-sering banget kayak ketahuan jalan sama cowok cuman aku belum belum sepercaya itu dia selingkuh mungkin aku masih karena rasa sayang aku masih terlalu besar sama dia jadi membenarkan segala bentuk kesalahan dia yang pada akhirnya sampai di titik dia benar-benar ketahuan banget selingkuh kayak gitu jadi emang ya toksik menurutku makanya di lirik itu untuk kesekian Aduh. kalinya. Iya, apalagi di sini kan kayak kita diingetin gitu loh ya dulunya lama telah kita jalani cinta berdua kayak pasti di jalan sampai sini tuh banyak cerita gitu yang ini tuh bakal sulit Ya, banget betul. buat dilupain gitu gak sih? Iya benar banget kak kayak setiap momen tuh pasti inget kita kalau Iya misalkan lagi. lagi nyetir waktu Mm-mm. itu kan aku nyetir sampai bareng makan bareng terus lagi nongkrong aduh inget lagi tapi emang Iya, emang pasti sih kak kakak ngerasain gak sih pernah ngerasain iya lagi. Apalagi kalau di tempat yang biasa kita kayak nongkrong bareng atau nah killing time iya bareng gitu ya. Iya elah, ngapain juga ke sini kayak gitu loh. jadi inget lagi ya ampun terus kalau misalkan kayak lagu-lagu tuh kalau dengerin lagu kita lagi biasa kan misalkan Iya. dari lagu bareng bareng nih terus tiba-tiba lagu itu masuk ke telinga anjir ingat lagi sakit lagi hatinya ya Iya, Allah. iya bener. Aduh, iya, iya, iya. Nah, ini di lirik selanjutnya, tapi sulit tuh pergi ya, karena takut sendiri lewati hari-hari tanpa kau ada di sini. Nah, ini bener nih, karena biasanya kalau apa namanya orang udah putus itu nggak yang kayak langsung biasa aja, Oh, pasti masih ada segampangnya betul. proses gitu nggak sih? Iya, betul banget, Denial, Kak. denial dikit gitu. Itu gimana Proses gimana untuk kalau move dari on proses tuh, kamu? ya, untuk aku tuh pacaran sama dia kurang lebih sekitar 1 tahun. Oke. 1 tahun, ya, udah 1 tahun. Berarti memang untuk pacaran selama 1 tahun itu, terus sekarang putus emang nggak gampang gitu loh, Kak. Memang pasti Mm, pasti nggak gampang untuk move on gitu loh. Ya pasti iyalah. selalu lah ya kayak minimal kayak sekarang aja kayak saya masih ya ampun masih ada galaunya kayak gitu ya walaupun ya Oke. cuman semuanya itu memang waktu sih yang menentukan nanti juga Mm, move on sendiri ya kayak semoga saya juga mm. bisa move on dan semoga dia juga bahagia sama selingkuhannya mungkin. Oh, iya kalau masih sama yang itu ya. Kok kita jadi gosip ya. Oke, 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 oke. Nah, kita ke MV deh sekarang. Ini MV-nya ini juga unik ya, karena seakan-akan itu kayak aku tuh sebagai si cowok gitu loh. Karena kan itu apa kayak iya kan, kita itu jadi mata si cowok itu dari sudut pada si cowok. Itu konsep dari mana sih, Awan? Ya kebetulan waktu itu emang tim MP-nya itu sama Mas Yopi dan kawan-kawan Mm-mm. semuanya tuh makasih Mas Yopi terus di sana juga ada Bang Ikai sebagai HNR. Nah, di sana ya kalau aku sih lebih ke ngikut Kak kalau misalkan untuk MP. Oke. Memang ada beberapa cerita di MP tersebut yang nggak sesuai sama kisah cinta aku. Kayak Nah, kalau di MP itu kan menceritakan tentang si ceweknya ini mau dijodohkan nih, mau mm, mm, dijodohkan. mm, Jadi mereka mm. putus itu karena mau dijodohkan sama orang tuanya si ceweknya ini. Oke. Hmm. Mm, mm, Cuman kalau yang relate sama kisah hubungan aku lebih ke dianya yang selingkuh tadi. mm. Oke, oke. Kurang lebih Iya, sama. iya. Iya, iya ya Wan, yang kan ini kan video klipnya tuh kayak yang udah happy 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 endingnya ya si cewek ini Endingnya ngasih iya. undangan, iya kan? Kayak ah kok gini sih? Oke, oke, oke. Tapi kalau dari pengerjaan MV sendiri ada nggak sih kamu ngerasa ada challenge nggak sih di situ? Ya, sih ngerasa ada challenge banget. Oh, eh Apa ya? Challenge-nya sih lebih ke
kan belum terbiasa mungkin ya kayak karena belum terbiasa jadi aku ngerasa kayak ya ampun ini berat banget ngejalaninnya kayak tek ulang lagi karena itu memakan berapa berapa lama ya itu dari pagi sampai malam sumpah bikin video klip itu Heeh. sampai Hmm. kamu ayo touch up lagi make up lagi kamu ayo itunya dong apa gestur tubuhnya lebih rileks lagi itu sih lebih ke tantangan itunya sih. Aduh, oke oke. Dan tentunya dengan adanya single ini berarti kamu kayak ada pengalaman baru gitu kan ya jadinya? Ya, this is my Hmm, experience, my new yes. experience. Oke oke oke. Nah, setelah lebih baik sendiri, ini juga udah rilis ya, termasuk juga MV-nya udah bisa kita lihat. Buat next ini bakal ada apa lagi, Awan? Ya, next mungkin saya mau bikin single kedua tentunya, tapi dengan versi versi galaunya. Atau mungkin juga dengan lagu yang lebih happy lagi, jangan galau-galauan terus juga kan ya. Kita harus Iyalah. happy happy dong gitu loh. Ya, semoga nanti apa sama Alfa Record nanti bisa keluarin karya-karya baru yang bisa lebih dinikmati oleh Amin. seluruh masyarakat Indonesia. Untuk sekarang Awan lebih fokus dulu ke single pertama, promo-promo ke sana kemari dan semoga lagu ini juga bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Benar. Oke. Amin. Karena bakal banyak lah ya yang akan relate dan ngerasa kamu nggak sendirian galaunya. Tenang, di sini ada Awan Sena yang bakal nemenin kamu gitu. Oke, Alan, boleh nggak sih mungkin spill dikit lah ya dari tadi kan kita ngomongin lebih baik sendiri, mungkin ada listener yang belum sempat dengerin gitu ya. Jadi di spill Boleh dikit banget aja Kak. mungkin di bagian yang kamu suka banget. Nah, aku spill dikit di bagian rapnya kali ya, Kak ya. Boleh, 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 boleh ya. Tak perlu di sini bila sudah tak cinta. Jujur saja, percuma kita jalani kisah sia-sia. Berjuang namun terluka. Jangan begini, mengertilah kasih. Lebih baik sendiri. Eh, tuh ya, lebih baik sendiri nggak apa-apa kok ya sepi-sepi dikit lah ya. Nggak apa-apa. Tapi bukan bukan selamanya harus jadi sendiri juga ya. Jangan lama-lama Iya, sendiri iya juga. dong. Ih, jangan dong amit-amit, jangan dong. Oke, oke. Ya, Awan Sena, thank you banget buat Thank waktunya you Kak ya Wulan, kali thank you so ini. much. Makasih banyak Iya, Kak Wulan sudah mau nemenin Awan bareng listener tentunya di sini. Seru banget. oke. Nah, Nah, ini buat kamu pastinya kita tunggu mungkin next ya, next single atau next EP atau mungkin album gitu kita bisa ngobrol ke Malang ya. Amin, 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 kita amin. bisa ketemu langsung ya, seru banget. Kayaknya ketemu langsung Iya, sama Kak Wulan. haruslah kita ke Bingkai Karya Harus, ya kita. harus. Ya, tapi buat listener sendiri mungkin yang sekarang ini mau dengerin ya di Spotify juga ada ya di semua platform Ya, ya. di seluruh platform musik Indonesia ada Spotify, Apple Music, Langit Musik, dan TikTok Music. Masih banyak lagi. Pokoknya teman-teman bisa langsung dengerin di seluruh platform musik. Oke deh. Ya, thank you. Sukses terus buat kamu. Kita tunggu karya-karyanya untuk selanjutnya, Wan Sena. Dan Iya, juga thank you pastinya Paula. jangan lupa dengerin listener Iya, Bingkai itu Karya juga buat kayak. lagunya Awan Sena ini. Oke. Ya, Thank you Kak Wulan. oke, sama-sama. Dan juga thank you buat listener yang udah dengerin ya obrolan aku sama Awan Sena. Dan jangan lupa buat dengerin di episode-episode lainnya juga. Sampai jumpa.